Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai pembahasan soal lagi. Pengerjaan soal, pengerjaan soal. Kemarin kita sampai nomor ini ya. Kemarin kita sampai nomor 11, yaitu tentang masalah mata uang terakhir. Kita masih ingat. Sekarang kita ke nomor 12. Di sini mungkin biasa nomor pertama kakak coba akan jawab nomor pertama. Gretchen mengadakan pencicipan keju dan akan menawarkan setiap tamunya dengan satu cheddar, satu brie, satu blue, dan satu mozzarella. Jika ia memiliki tiga tipe, ada tiga tipe, ya, tiga tipe cheddar, tiga tipe brie, tiga tipe blue, bukan blue ya, blue, dan tiga tipe mozzarella. Berapa kombinasi keju yang disajikan untuk tamunya? Mungkin kalian bisa di sini bisa tahu bahwa seperti halnya kita mencari cara peluang mencari caranya, berapa banyak caranya, bukan peluangnya, tapi berapa banyak caranya untuk bisa menyelesaikan satu masalah seperti itu, ya. Mungkin ini tipenya sama seperti misalkan gini, ada 5 pintu masuk, ada 10 pintu keluar. Berapa banyak cara kita bisa masuk dan keluar dari pintu tersebut? Contohnya seperti itu. Ini pun sama, ada tiga tipe cheddar, 3 tipe, 4 tipe, dan 6 tipe mozzarella, seperti itu kan. Artinya setiap tipe akan dicoba, benar nggak? Setiap orang tuh tipe-tipenya akan berbeda-beda. Artinya ada berapa banyak cara, yaitu tinggal cara dengan cara sih? Dikalikan, times. Dengan dikalikan 3, 3, 4, dan 6. Seperti itu caranya. Jadi berapa banyak cara untuk dikombinasikan, yaitu 3 kali 3 kali 4 kali 6. Kira-kira berapa ini jawabannya? 36 kali 6. Nah, 36 kali 6, 216. Jadi ada berapa cara? 216 cara seperti itu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang masih ingat? Paham cara pengerjaannya? Untuk masalah berapa banyak atau cara peluang seperti itu? Ya, oke. Tidak ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Itu yang nomor 12. Oke. Kalau tidak ada ini, kita langsung ke nomor berikutnya saja. Ya. Ke nomor berikutnya saja, kita cek nomor berikutnya. Oh, gede ya. Nomor 13. Rombongan teater akan mengadakan pertunjukan dengan peran wanita dan 3 peran pria. Dari rombongan terdiri dari 10 aktor dengan jumlah pria dan wanita sama. Berapa banyak peran yang bisa diberikan dengan asumsi satu aktor hanya bisa memainkan satu peran. Oke, itu ada kata kuncinya. Satu aktor hanya bisa memainkan satu peran. Oke, silakan polling muncul, dikerjakan. Kakak kasih waktu 2 menit untuk soal ini. Untuk soal ini kakak kasih waktu 2 menit. Silakan dicoba. Oke, gimana? Oke, baru satu orang jawab, yang lain? Baru 8 orang ya, sisanya pada kemana ya? Ngomong-ngomong tadi pelajaran pertama berapa orang? Ada yang ingat nggak? Di sini. Oke, kita sambil santai ya, jangan terlalu serius, tapi kalian menjawab, serius menjawab, tapi santai memahami ininya, mengerjakannya. Serius menjawabnya, tapi santai menjawab. Usahakan. Baru 2 orang ya? Ayo, setengah menit lagi, nomor 13. Dan ada siapa aja nih? Aduh. Guys. Oke. Kakak nggak tahu yang udah jawab siapa aja, kakak sebutin semuanya. Amir, Anissa, Gevindra, Agung, dia Ulhab, dia mungkin, Irsyad, Khalifah, Rafi. Udah ada 4 orang. 4 orang lagi siapa tuh?
Udah 2 menit setengah ya. Jadi kakak kasih waktu 2 menit. Oke. Kita coba teman-teman. Kita kerjakan bareng-bareng. And calling, sorry. Di sini kakak lihat dari 5 orang yang jawab, 1 orang jawab B, 2 orang jawab C, dan terakhir jawab C. Simpelnya seperti ini, untuk soal seperti ini. Kita lihat jumlahnya dulu ya. Pria, wanita. Benar nggak? Benar nggak? Ini jumlahnya dulu, jumlahnya. Ada 5 pria, ada 5 wanita. Benar nggak? Karena dari 10 aktor ini, jumlah pria dan wanita sama. Artinya ada 5 pria, ada 5 wanita. Pertama itu. Yang kedua, yang kita ambil dari pria dan wanita itu berapa banyak? Karena gini, dalam teater itu mengadakan pertunjukan dengan peran 1 wanita, peran wanita artinya 1 wanita, dan 3 peran pria. Jadi yang kita ini adalah 1 wanita, 3 pria. Betul nggak? Nah ini bisa menggunakan kombinasi, teman-teman. Ini kombinasi enak banget kayak gini. Jadi C53 sama 51. Misalkan biasanya penulisannya seperti ini ya. Jadi 3 orang dipilih dari 5 pria, 1 orang dipilih dari 5 wanita. 1 orang dipilih dari 5 wanita. Oke, artinya ini artinya 5 kombinasi 3 dikalikan dengan 5 kombinasi 1. Dan kalian pasti ingat yang namanya kombinasi itu seperti ini. N faktorial, N dikurangi R. Faktorial, N faktorial. Ya, ingat ini kombinasi. Ya. Kenapa ini kita menggunakan kombinasi? Karena ini ada persyaratannya, ada syaratnya. Ya. Karena ada sampel syarat yang dimana hanya bisa memainkan 1 peran. 1 aktor hanya bisa memainkan 1 peran. Jadi setiap wanita itu kan berbeda-beda, nggak mungkin ada yang sama. Gitu. Jadi tidak boleh misalkan kelihatan lah, nggak mungkin ada aktor dengan 2 aktor dengan orang yang sama, nggak mungkin. Pasti 2 aktor dengan orang yang berbeda seperti itu. Itu syaratnya di situ. Makanya menggunakan kombinasi, bukan permutasi. Dari sini kita lihat 5 faktorial, 5 dikurangi 3, 2 faktorial, di sini satu lagi 3 faktorial. Dikali 5 faktorial, 5 kurangi 1, 4 faktorial dengan 1 faktorial. Dari sini kita coba coret, misalnya 3 sampai 5, coret sisanya 5 dan 4 dibagi 2. Sedangkan ini 5 faktorial dengan 4 faktorial sisanya 5 doang per 1. 1 faktorial 1 ya udah. Maka bisa dicoret, coret 2, 5 kali 2 10, 10 kali 5 50. Jadi jawabannya ada 50 cara. Ya. Jawabannya ada 50 cara. Oke, sampai ini kira-kira teman-teman paham? Sampai sini? Dengan menggunakan konsep ini kombinasi? Gimana? Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham? Ya. Yang masih belum di sini, yang belum ininya jawabannya kurang tepat, pahami di sini aja. Ya. Jadi kita menggunakan konsep kombinasi di sini. Ini konsep dasar sekali. Ini biasanya di ujian nasional. Kakak akan kasih tahu aja. Ini biasanya di ujian nasional suka keluar seperti itu. Biasanya. Soalnya bukan sama, tapi tipenya hampir sama. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kalau begitu, kita lanjut ke nomor 14. Kayak nomor 14 gampang, silakan dicoba. Ya, relaunch, polling, continuous. Silakan dicoba nomor 14. Ya. Jawabannya cepat ini. Kakak waktu 2 menit. Dari 56 kendaraan dijual di pameran mobil bekas, 24 memiliki atap, 39 berinterior kulit, dan 12 tidak keduanya. Maka berapa banyak yang kendaraan yang memiliki keduanya? Oke, coba. Udah ada yang satu jawab? Oke.
Ayo, tinggal waktu tinggal 55 detik lagi. 45 detik. Oke, tinggal 2 orang lagi. Waktu tinggal sisa 2 detik kembali dan selesai. Ya, kalian harus cepat ya. Jadi ada 6 orang. Di sini terlihat ada dominan. 5 orang menjawab B, 1 orang menjawab A. Oke. Maka terlihat dominannya adalah jawabannya B dari 6 orang. Tapi kita tidak, coba kita cek bareng-bareng di sini. Kalian pernah tahu nggak sih ini soal apa ini? Tentang apa biasanya kalau dalam ini topiknya apa? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Ini topiknya apa? Tentang apa ini? 50 kendaraan dijual, 24 atap, 39 interior, 12 dia memiliki keduanya. Maka yang memiliki keduanya apa? Itu biasanya soalnya tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Himpunan. Ini soal himpunan. Ini soal SMP. Ini soal SMP ini sebenarnya tuh. Himpunan namanya itu. Atau misalkan kalian pasti dengar yang namanya diagram Venn. Ya, diagram Venn. Diagram Venn. Nah, ini diagram Venn. Oke, saya akan langsung nggak akan kasih ininya juga. Intinya adalah seperti ini. Misalkan NS totalnya itu sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Sorry, ini bukan irisan, ini gabungan. Ini irisan B ditambah NA gabungan B komplement. Nah, ini konsep rumusnya sebenarnya tuh. Ini di zaman SMP pasti kalian sudah melihat ini. Kalau di SMA ada sih kayak gini, tapi topiknya beda lagi, bukan himpunannya, lebih ke campuran topik. Oke, ini semestanya, maksudnya di sini teh semesta itu adalah total keseluruhan yang ada di soal tersebut. Apa? Misalkan 56 kendaraan, udah 56 kendaraan. Sedangkan A-nya itu yang memiliki atap. Sedangkan B-nya itu yang berinterior kulit. Sedangkan nah ini irisan ini adalah gabungan. Gabungan ya. Gabungan ini artinya bukan gabungan, mohon maaf. Irisan itu artinya sama. Jadi kalau sama itu memiliki dua-duanya. Misalkan ada yang memiliki kulit, ada yang memiliki atap. Jadi di sini yang kita cari X-nya. Ditambah, sedangkan ini adalah yang tidak memiliki kedua-duanya lah, kasarnya seperti itu. Ya. Tidak memiliki kedua-duanya, maka di sini adalah 12. Maka kalau kita lihat di sini 56 sama dengan, kalau dijumlahin berapa nih? 5175 ya? 75 dikurangi X. Maka X-nya berapa kira-kira untuk menghasilkan ini? 56, 19. Benar. Jawabannya 19. Maka jawaban tepat adalah 19. Ya. Tadi udah dominan sih, udah oke lah. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Saya yakin ini tidak ada pertanyaan, tapi ini formulanya kalau kalian ingin ingat-ingat kembali. Lanjut ke soal berikutnya nomor 15, karena 15 terpotong sama yang di atas. Oke. Ini pada SMA El Santos Halpen, ini kakak coba bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng kerjakan untuk nomor 15 ini. Apa? Mohon maaf. Halo? Tadi siapa yang ini? Mohon maaf. Ada yang nanya? Halo? Tadi ada yang nanya nggak? Oke, kalau tidak ada ini. Nomor 15, kakak pengen coba kerjakan bareng-bareng, tapi kakak pengen kalian juga
yang ini, Bervini juga, bantu kakak. Kita bareng-bareng kerjakan ini. Karena kakak ingat soal ini agak sedikit ini juga. Banyak perdebatan. Pada SMA Santos L. Hartman, anak-anak kelas 3 lulus ujian matematika harus lulus ujian matematika dan ujian bahasa untuk dapat wisuda. Jadi kriterianya harus dua ini harus lulus. Benar nggak? Dua ini harus lulus. Jadi syarat untuk lulus itu adalah matematika dan B-nya bahasanya itu harus lulus. Oke, matematika dan bahasa harus lulus. Jika banyaknya siswa yang lulus kedua tes, artinya kan lulus kedua tes artinya dia wisuda. Benar nggak? Wisuda dia. Yang wisuda, artinya kan dia wisuda ya. Yang wisuda itu lulus kedua tes lebih banyak daripada yang gagal kedua tes. Artinya gagal kedua tes itu kan bisa salah satunya gagal atau dua-duanya gagal. Artinya nggak wisuda aja. Jadi yang wisuda itu 2 kali, atau W aja lah ya. Wisuda itu 2 kali yang gagal. Gagal itu bisa 1 tes, bisa 2 tes. Tergantung. Terserah. Itu kan pokoknya gagal lah pokoknya. Jadi nggak lulus salah satunya atau dua-duanya nggak lulus. Betul nggak? Nah ini juga perdebatan nanti. Berapa persen siswa yang gagal tepat 1 tes? Berapa persen siswa yang gagal tepat 1 tes? Ini pertanyaan di sini. Gagal 1 tes. 1 tes ini bisa matematika aja atau bahasa Indonesia aja, benar nggak? Ya kan? 1 tes ini bisa matematika atau bahasa aja. Yang mana? Kakak nggak tahu. Pokoknya tepat 1 tes. Benar nggak? Nah, oke, kita cek bareng-bareng di pernyataan yang ada. Ini pertanyaannya berapa ya? Jadi kita harus konkret, jawabannya harus tepat. Mohon maaf, ke atas, mana ke atas, ke atas. Oke, di sini kita cek bareng-bareng. Ya. Pernyataan pertama, di sini bilang, 10% siswa gagal kedua tes. Oke. 10% siswa gagal kedua tes. Tar. Menurut kalian, ini kan gagal kedua. Mohon maaf, kakak agak sedikit ragu ini. Dengan soal ini, biar nanti nggak salah. Banyaknya siswa yang lulus kedua tes lebih 2 kali lebih dari banyak siswa yang gagal di kedua tes. Oh, ini khususon ya. Khususon. Jadi kalimat ini khususon untuk yang kedua tes. Jadi ini kan wisuda. Artinya kan lulus 2 tes. Mungkin kakak agak sedikit hapus bagian wisudanya. Jadi ini lulus 2 tes. Sedangkan ini gagal 2 tes. Oke, lulus 2 tes sama dengan 2 kali gagal 2 tes. Sekarang kita tahu bahwa gagal 2 tes itu 10%. Artinya, lulus di 2 tes itu sama dengan kan 2 kali gagal di 2 tes. Tapi karena gagal di 2 tesnya itu 10%, jadi kali 10% ya. Ya berapa persen? 20% yang lulus. Oke, teman-teman, perhatikan. Lulus 2 tes 20%. Oke. Gagal 2 tes 10%. Otomatis yang sisanya ini apa? Sisanya berapa ini? Sisanya itu 70% ya. Ini sisanya apa? Teman-teman. Sisanya apa ini? Yang gagal salah satu aja. Gagal 1 tes doang ya? Benar nggak? Gagal 1 tes doang ya? Terserah itu mau tes matematika atau tes bahasa Indonesia yang gagal, pokoknya gagal 1 tes, totalnya berapa? 70%. Totalnya 70%. Betul tidak? Ya kan? Ya kan? Benar nggak? Logikanya di sini. Ya kan? Lulus 20%, 2 tes lulus 20%, otomatis gagal yang 2 tes 10%, otomatis gagal 1 tes itu 70%. Ya kan, salah satunya. Jadi pernyataan 1 benar ya? Benar nggak? Pernyataan 1 benar. Bagaimana teman-teman? Kira-kira paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Kira-kira, teman-teman? Paham? Nggak? Kalau ada pertanyaan, kalian coba tanya. Kalau misalnya ada yang janggal atau apa gitu, paham nggak? Oke, jadi nomor 1 kalau nggak ada pertanyaan, anggap insya Allah kalian paham. Di pernyataan 1 kita dapat
berapa banyak gagal satu tes matematika atau bahasa Indonesia terserah, totalnya 70%. Benar nggak? Oke, dapat. Kita masuk ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua ya, pernyataan kedua. Jangan lihat pernyataan pertama. Pernyataan pertama anggap kita nggak ada itu ya. Pernyataan pertama itu anggap nggak ada. Udah. Sekarang kita lihat ke pernyataan kedua. 40% siswa gagal tes bahasa Indonesia. Coba cek ya. 40. Jadi kan gini. Gagal satu bahasa, ya kan? Itu 40%. Artinya gagal satu matematika, itu berapa persen? Gagal 2 tes, matematika bahasa itu berapa persen? Terus lulus 2 tes, itu berapa persen? Kira-kira ada yang bisa jawab di sini semuanya? Jangan lihat yang nomor 1, jangan lihat pernyataan 1. Dibiasakan. Kira pernyataan 2 aja. Ini bisa menjawab pertanyaan nggak menurut kalian? Menurut kalian bisa menjawab pertanyaan nggak menurut kalian? Oke, teman-teman. Kasih pendapat di sini. Kalau dilihat hanya dari pernyataan kedua saja, dari sini. Teman-teman. Ayo buka suara ya. Mau di chat boleh, kalau ini buka suara. Ayo teman-teman. Ayo Amir, Anissa, Gevindra, Agung, Azhar, Dia, Isya, Khalifah, Raffi. Kalau dengan kakak akan selalu tanya ini. Bagaimana ini? Ada pendapat? Bisa menjawab pertanyaan atau tidak ini? Saya terbuka. Ayo. Dibiasakan. Menurut kalian, setelah tahu seperti ini, apakah dia bisa menjawab pertanyaan? Tidak. Tidak bisa. Ya, teman-teman tidak bisa menjawab pertanyaan apa-apa. Kenapa? Karena satu, walaupun kita tahu bahwa lulus 2 tes itu sama dengan 2 kali gagal 2 tes, ya kan? Tapi ketika kita hanya mengenal gagal 1 tes aja 40% yang bahasa, otomatis yang matematika berapa? Kita ini tidak bisa menentukan selanjutnya ke bawah. Itu tidak bisa, tanda tanya juga semuanya. Ini saling beruntutan kan? Benar nggak? Saling berurutan lebih tepat. Lulus 2 tes dengan 2 kali gagal tes. 2 tesnya 10%, lulus 2 tesnya 20%. Pernyataan 1 langsung dapat. Dari dapat ini kita kan harus mencari 100% siswanya, benar nggak? 100% siswanya berapa? Ya. Ini nomor 2 kita tidak dapat apa-apa. Jadi nomor 2 itu salah. Oke ya, kemarin sempat ada perdebatan ternyata seperti ini jawab. Jadi dari sini kita tahu jawabannya adalah yang aja langsung. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan tidak? Teman-teman? Sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian diam-diam aja ya di sini. Kita lanjut ke soal berikutnya nih. Soal berikutnya aja oke lah ya. Tapi soal berikutnya kakak pengen kalian yang jawab. Silakan dicoba. Relaunch polling continue. Nomor 16. Ya, nomor 16 silakan dicoba. Jawabannya apa? Kakak kasih waktu 3 menit untuk ini. 3 menit. Oke. Yang lain mana jawabannya? Baru 1 menit.
Oke, waduh, di sini jawabannya A, C, D, E. Ayo, 1 menit lagi. 6 orang lagi, baru 5 orang jawab. Waktunya habis. Dan 1 orang nggak ada hilang. Siapa itu yang hilang? Ada 11 orang. Di sini baru ada 9 orang, jadi 2 orang sudah jawab. Di sini jawaban A 1 orang, jawaban B 2 orang, jawaban C 2 orang, jawaban D 1 orang, jawaban E 3 orang. Oke, kita lihat bareng-bareng di sini. Pada gambar berikut, X 20, Y 30. X 20, Y 30. Oke, enaknya mungkin kakak akan perbesar bagian sini biar enak. Nah, perbesar biar kalian nanti ininya enak juga. X-nya 20, Y-nya 30. Oke, kita cek. OC adalah pembagi AOF. Oh, ini tengah-tengah ini adalah pembagi ya. Kakak akan kasih garis pembagi. Ini tengah-tengah ya. Ini tengah-tengah. Di tengah-tengah. Oke, yang merah tengah-tengah. Sekarang kakak ganti warna hijau lah. Pernyataan pertama, warna hijau. OD membagi BOF. OD membagi BOF. Jadi ini, ya kan? Oh ya, berapa ukuran dari BOE? Oh, BOE-nya berapa? Oke, BOE-nya berapa? Kita cek. Sekarang ini. OD, tengah-tengah yang ini, OD, pembagi BOF. 30 derajat. Jadi bisa nggak sih kita mencari BOE, kira-kira bisa dapat nggak sih BOE dengan ininya 30 derajat nomor 1? Sekarang kalau untuk mencari BOE, oke. BOE ditambah Y itu jadinya BOF. Sedangkan BOF-nya kita nggak tahu berapa derajat. Y-nya 30 derajat. Oke, ini jadi kita tidak bisa menjawab apa-apa dong. Kalau menurut kakak ini kita tidak bisa menjawab apa-apa. Nomor 1 tidak bisa menjawab apa-apa, terlihat sekali ya. Karena BOE ditambah F sama dengan BOF. Jadi ini kan 30 derajat. Ini BOE. Sedangkan kita nggak tahu BOF-nya berapa. Ini nggak tahu berapa. Oke, jadi kita tidak bisa menjawab apa-apa. Sekarang ganti warna biru. Bagaimana dengan ini? OE membagi 2 FOC. OE membagi 2, ya kan Raden? OE membagi 2 FOC. Artinya ini 30 derajat. Warna biru perhatikan. 30 derajat. Jadi kalau nomor 2 sudut COE FOC itu sama dengan COE ditambah EOF. Betul nggak? EOF kan ini ya. Jadi karena ini membagi 2, jadi kan sama besar ya. Ini 30 derajat ditambah 30 derajat. Maka COF itu 60 derajat. Nah, oke. Yang kita tanyakan kan adalah ininya. Yang kita tanyakan adalah besar BOE-nya kan, betul nggak? Nah, perhatikan, di sini ada keterangan lagi yang lain. Enaknya tuh, kenapa? Karena kita ada tahu CO itu tengah-tengah semuanya, bener nggak? OC, ini tengah-tengah semuanya. Artinya lagi di sini antara AC
Betul kan? AC dengan CF dari A ke C, dari C ke F. Betul kan? Itu kan sama besar. Sama besar. Artinya ini 60 derajat, ini pun 60 derajat. Ya kan? Dan kita dapat di sini bahwa sudut ini itu berapa derajat, teman-teman? 40 derajat. Ya, lihatin yang di CO ya, CO penengah semuanya ya. CO itu penengah semuanya. Artinya langsung ke warna merah dari sini, ya kan? Untuk menghasilkan BOE yang kita butuhkan adalah BOC ditambah COE. Nah, betul nggak? Coba perhatikan. BOC kita dapat 40 derajat. Betul nggak? Sedangkan COE kita dapat di sini COE-nya berapa? 30 derajat. Jadi totalnya adalah 70 derajat. Dapat. Maka nomor 2 benar. Jadi jawabannya adalah yang B doang, teman-teman. Kira-kira yang jawab B doang tadi siapa ya? Ada 2 orang jawab B doang. Tapi kira-kira sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada yang yang kurang paham? Bagaimana, teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kalau kalian paham. Terus, bagaimana dengan nomor 17? Waduh. Suatu drum telah dicat sekelilingnya membentuk sebuah pita yang melingkupi drum sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Berapakah nilai X lebar dari pita cat tersebut? Berapakah nilai X? Berapakah nilai X dari pita tersebut? Oke. Berapakah nilai X-nya? Pertanyaannya itu. Silakan di polling. Oke, soal ini, bagaimana kalian mengerjakan soal ini? Coba dikerjakan dulu ya. Coba kakak kasih waktu 2 menit untuk soal ini. Menurut kakak 2 menit cukup. Baru 1 orang jawab? 2 orang? 1 menit lagi. Oke, 15 detik lagi. Aduh, lupa. Oke, waduh, waktunya sudah lebih ya, 15 detik. Waktunya sudah lebih 2 menit, ya udahlah 10 detik lagi lah, 2 menit setengah, boleh. Selesai? Oke, selesai. And polling. Di sini terlihat jawabannya 1B, 5C, 1D. Oke, kita cek bareng-barang. Jawabannya katanya C, dua-duanya dipakai. Apakah benar? Dua-duanya dipakai?
Oke, pita cat dalam alas drum memiliki luas yang sama. Jari-jari drum adalah 5. Maka pernyataan sini yang memungkinkan mana yang benar gitu kan. X-nya berapa? Pernyataan pertama, pita cat dan alas drum memiliki luas yang sama. Jadi luas alas sama dengan luas pita. Betul nggak? Luas alas sama dengan luas pita. Luas alas kalian tahu VR kuadrat ditambah sama dengan luas pita. Apa luas pita? Kayak selimut ya, benar nggak? Luas selimut, ya? Benar nggak? Jadi 2 pi r t. T di sini kita ganti dengan x. Jadi pi r kuadrat sama dengan 2 pi r x, ya kan? Dalam ininya. Oke, pi-nya coret, r-nya coret, sisa jadi r sama dengan 2x. Maka x-nya itu adalah r per 2. X-nya adalah R per 2. Nah, perhatikan teman-teman. Karena kita di sini membutuhkan nilai R, jadi nomor 1 ini salah dong. Kita tidak bisa menjawab apa-apa. Ya kan? Sedangkan nomor 2, kalau secara logikanya nomor 2, jari-jari 5 katanya. Terus apa? Ya kan? Kita jangan lihat pernyataan 1. Jari-jari 5, terus apa? Kita menentukan X-nya gimana? Tahu X-nya berapa. Sedangkan tinggi dari ini aja kita nggak tahu kan tingginya berapa. Benar kan? Tinggi tabungannya berapa? Kita nggak tahu perbandingannya berapa. Ya kan? Artinya nomor 1, nomor 2 pun salah. Kalau dia dikerjakan sendiri. Jadi bagaimana kalau kita gabungkan dua-duanya? Kalau kita gabungkan dua-duanya, kalian tahu sendiri, maka di sini jawabannya adalah 5 per 2 itu sama dengan X. Dapat. Maka jawabannya paling tepat adalah C. Betul. Jadi di situ dominannya adalah jawabannya adalah yang C. Oke, sampai sini kira-kira paham? Sampai sini kira-kira paham teman-teman? Paham, Kak. Paham ya? Gampang ini mah ya. Nah, kasih waktu 2 menit karena itu gampang. Bagaimana dengan nomor 18? Ayo, 18 dicoba. 18 dicoba nih. Kalau 18 cukup menarik. 18. Apakah X lebih besar daripada YZ? Apakah XY lebih besar daripada YZ? Ada yang jawab? 21 orang? Yang lain? Ya, dicoba. Ya, 2 menit atau 3 menit? 2 menit setengah lah. Gak paham, Kak? Aduh, ada yang bilang gak paham, Kak. Apakah panjang XY lebih besar daripada panjangnya YZ? Itu pertanyaannya. Katanya gitu. Apakah gitu kan? Dia tuh panjangnya tuh lebih panjang atau enggak gitu daripada YZ? Untuk menentukan itu bagaimana? Katanya gitu. Ayo. Come on.
Ya, udah 3 menit. Kita berhentikan 21 habis. Oke, jadi di sini jawabannya 1A, 1A, 1B, 3C, 2D, 2E. Jadi masih tidak ada yang dominan. Teman-teman, kakak akan sedikit mungkin mengingatkan lagi sifat dari segitiga. Hubungan antara garis dengan sudut itu apa? Hubungan dengan panjang garis sisi segitiga dengan sudutnya itu apa? Oke, kakak dengarkan baik-baik di sini. Semakin kecil sudutnya, ya, semakin kecil sudutnya, maka semakin kecil pun pula garis seberang sudutnya. Garis seberang sudutnya. Contoh, ya, XY itu tergantung dari sudut Z-nya. Seberangnya kan? Jadi kalau ininya Z-nya 50 derajat, maka XY-nya segitulah, nggak tahu perbandingannya berapa, karena kan nggak ada nilai angkanya, nggak ada. Oke, paham nggak sampai situ? Sekarang, nilai nilai YZ tergantung dari nilai sudut X-nya, yaitu seberangnya. Betul tidak? Jadi nanti ada perbandingan, gitu kan? Ada perbandingan. Berapa sudut Z-nya, berapa sudut X-nya. Itu, perhatikan. Ya kan? Nah, sekarang perhatikan di sini. Katanya, sampai sini paham nggak sifatnya? Paham nggak sifatnya? Misalkan, contoh ya, sudut 120 derajat. Segini kan panjangnya. Kalau sudut 30 derajat, ini 30 derajat, segini panjang depannya. Sedangkan ininya panjang. Paham nggak? Jadi saling berseberangan. Jadi itu sifat dari segitiga ya. Hubungan antara sudut dan garis seberangnya. Sudut dan garis seberangnya. Oke, paham teman-teman di sini? Misalkan 60 derajat, segini 60 derajat. Ini 60 derajat. Panjang garis seberangnya segini. Ya kan? Jadi semakin besar sudut ininya, suatu sudut, maka semakin besar pula garis seberangnya. Oke, paham ya? Ini sifatnya loh, sifat-sifatnya. Tapi mentoknya sampai 180 derajat. Harus kurang daripada 180 derajat. Mentoknya itu dari 180 derajat. Karena kalau 180 derajat itu udah garis lurus. Ya, hati-hati sudutnya. Oke, jadi itu sifat-sifatnya harus dihafalin. Ingat. Ada pertanyaan nggak dari sifat-sifatnya? Paham nggak dari situ? Paham nggak? Sekarang ini. Oke, sekarang ini. Kan sekarang ini nilai Z udah jelas 50 derajat. Jadi untuk XY itu udah dengan patokan Z-nya 50 derajat. Otomatis nilai YZ-nya ya kan, nilai panjang YZ tergantung dari sudut X. Nah, betul nggak sudut X? Nah, di sini perhatikan. Katanya di sini. Pernyataan pertama. Jadi sudut X itu kisaran antara 50, di antara 50 X dan 60. Dan kita tahu sudut Z itu sama dengan berapa? Sudut Z sama dengan 50. Artinya secara tidak langsung Z itu yang didahulukan XY ya, XY itu X. Oke. Secara tidak langsung X itu lebih besar daripada Z, betul tidak? Kan XY. Oh, XY dulu. Nggak apa-apa. XY dulu benar. Jadi secara tidak langsung Z itu lebih kecil daripada X. Betul tidak? Z itu lebih kecil daripada X. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Karena di sini Z, atau kakak tulisnya lebih enaknya gimana ya? Kita tahu bahwa Z itu 50, maka di sini Z lebih kecil X, lebih kecil 60. Dan secara tidak langsung Z itu lebih kecil daripada X. Sedangkan Z dia mempresentasikan garis XY. XY lebih kecil, X itu mempresentasikan garis YZ. YZ. Betul nggak? Sampai sini kira-kira paham atau enggak teman-teman? Ini nomor 1. Apakah jawaban XY lebih besar daripada YZ? Tidak. Tidak sama sekali. Ini tidak sama sekali. Udah benar dengan semua nilai-nilainya bahwa XY itu lebih kecil daripada YZ. Nggak ada lebih besar. Nggak ada. Betul kan? Dan ini dinyatakan benar. Artinya benar. Kan ini pertanyaannya apakah? Beda. Ya. Oke. Sampai sini paham nggak? Ya.
Nomor 1 beda. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya teman-teman yang masih kurang paham? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Paham nggak ini? Come on. Paham nggak? Atau masih kurang paham? Ada pertanyaan? Oh, paham. Sorry, kakak nggak lihat ini. Nggak lihat apa? Nggak lihat chat. Oke, kalau paham, bagus. Kalau masih ada pertanyaan, tanya aja. Nggak apa-apa. Kakak masih kurang paham. Kakak jelasin lebih sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya mungkin. Seperti itu. Ya. Jadi ini, nomor 1 deh. Nomor 2, pernyataan kedua kira-kira. Ini kan sudut Y ya. Betul nggak? Sedangkan sudut Y ini kan mempresentasikan garis XZ, mempresentasikan garis XZ seberangnya. Ya kan? Yang tapi kan kita tidak membutuhkan ini juga. Apa? Membutuhkan juga benar ya, membutuhkan juga. Mohon maaf, butuh. Sekarang gini, kalau misalkan kan gini kita tahu bahwa X tambah Y tambah Z itu kan 180 derajat. Kita tahu itu kan. Kita tahu Z 50. X tambah Y tambah 50 sama dengan 180 derajat. Dan kita tahu bahwa X tambah Y harus 130 derajat. Oke, sekarang ini. Nah, sekarang gini, kita lihat. Di sini, Y itu nilai rata-ratanya 60 sampai 70 derajat. Artinya kalau misalkan Y-nya 60, maka X-nya berapa derajat, teman-teman? Harus 130. Paling mentoknya 70 derajat ya. Betul nggak? Kalau Y-nya 70 derajat, maka X-nya berapa derajat? 60 derajat. Jadi, perhatikan di sini. Nilai X itu di antara 60, X, dan 70. Tuh. Di antara itu nilainya. Nah, kembali lagi kayak di atas. Betul nggak? Kembali kayak di atas. Bahwa nilai Z itu kan 50 derajat. Otomatis kan ini kan 50. Betul kan? 50. Lebih kecil daripada 60. Lebih kecil daripada X. Lebih kecil daripada 70. Maka kita tahu sendiri bahwa Z itu lebih kecil daripada X. Secara tidak langsung. Artinya ini hampir sama. Artinya kita hampir sama kayak yang di atas, di mana Z itu mempresentasikan XY, ya kan? Dan lebih kecil daripada YZ. Lebih kecil daripada YZ. Nah, seperti itu. Sama ya. Hasilnya sama. Dia memberikan nilai bahwa ini tuh X doang nih. Salah doang. Ini salah doang. Sorry, mama, ini salah doang. Apakah XY lebih besar daripada YZ? Enggak. Dengan data-data yang ada, enggak. Jadi nomor 2 pun benar. Oke? Sampai sini paham? Sampai sini? Maka jawaban yang tepat apa di sini? Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Jawabannya yang D. Ada yang jawab D nggak sih tadi? Yang jawab D 2 orang. Bukan C, tapi D. Kenapa? Karena dua-duanya benar. Ya, dua-duanya bisa menjawab pertanyaan. Oke, kira-kira paham sampai sini? Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Paham? Belum ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, lanjut lagi ke soal berikutnya. Bagaimana dengan nomor 19? Polling continuous. Go. Nomor 19. Oke, dicoba. Kasih waktu 2 menit.
Oke, udah 1 menit. 1 menit lagi. Sepuluh detik lagi. Oke. Di sini kira-kira jawabannya. Ini udah hampir 9 orang, 2 orang lagi belum jawab. Siapa 2 orang lagi yang belum jawab nih? Di sini A, B, C, D, E semuanya jawab. A, B, C, D, E ada yang jawab aja. Tidak ada yang dominan ini lagi. Ya, tidak ada yang dominan. A, B, C, D, E. Oke, teman-teman. Tidak lagi jawab. Oke, KKN polling aja. Oke. Teman-teman, kalau misalkan kalian perhatikan di sini, ya, dengan sudut 70 derajat yang di sini nih, 70 derajat, ini kita tidak bisa menentukan apa-apa. Hanya 70 derajat dari bagian dalam, tapi 682, 624 itu artinya apa? Tapi kalau misalkan kalian perhatikan, ini mau nggak mau akan membentuk seperti ini, teman-teman. Ini 68 itu sudut 90 derajat. Sedangkan ini adalah sudut 90 derajat. Kenapa? Biar menjadi Pitagoras. 6, 8, 10. Sisi miringnya 10. Sedangkan ini 24 berapa? Hasilnya 26. Ini pun 10. Jadi kita punya segitiga yang panjangnya sama-sama 10. Kalau satu tiga yang dua sisinya sama-sama 10, artinya itu segitiga sama kaki. Artinya sudut yang di kaki-kakinya itu sama, yaitu 70 juga nih. Otomatis nilai X-nya berapa? Nilai X-nya berapa? 40. Kenapa? Ya 180 dikurangi 70 dikurangi 70, yaitu 40. Kita menggunakan Pitagoras. Gitu. Karena kalau misalkan ini kan gambarnya menurut kakak, mohon maaf, ini gambarnya kurang komplit. Mendetailkan soalnya. Kenapa? Karena 68 ini kan belum tentu dia tegak lurus. Bisa jadi belum tentu tegak lurus, bisa jadi. Terus 26 sama 24 pun belum tentu, ini kan bukan triple Pitagoras, bukan. Tapi bagaimanapun kalian cari caranya itu nggak akan kalian dapat. Otomatis kita memprediksikan ini dengan cara hubungan dengan Pitagoras. 6, 8, 10, 24, 10, 24, 26. Dan itu terus saja seperti itu. Bahwa kita tahu bahwa segitiga yang di tengah-tengah itu adalah segitiga sama kaki. Sudutnya Sudutnya 70, X-nya sisanya 40 derajat. Oke, sampai sini kira-kira paham teman-teman? Oke, paham ya? Gampang ini, makanya kasih cuma 2 menit. Nomor 20, kasih waktu juga 2 menit. Silakan dicoba. Ya, silakan dicoba.
Oke, udah 1 menit. Jawabannya apakah? Nomor 20 jawaban yang tepat, maka maka keliling A, B, C, E. A, B, C, E itu berapa? Masa kalian dapat? Hati-hati ya, teliti, coba teliti, teliti. Ingat per pernyataan. Jangan main langsung digabungin dulu sebelum kalian lihat satu-satu. Oke, wah udah 2 menit lebih nih. 9 orang, 2 orang lagi. Nah, 2 orang lagi nih nggak jawab-jawab dari tadi ya. Siapa aja nih 2 orang yang jawab-jawab? Oke, kita cek. Nomor 20. Nomor 20, kalau kita lihat, nomor 20. Oh iya, belum mati hand polling. Lupa. Chat, silakan hand polling dimatikan. Ini jawabannya 1B, 4C, 4D. Jadi jawaban yang tepat mana nih? Ada yang salah misalnya. Oke, kalau nomor 1, pernyataan 1. AE-nya 2 katanya, AE-nya 2. Otomatis kita harus nyari BA ya. Oke, kalau kita nyari BA, maka langsung angkanya aja, lihatin. BA per CA, betul? BA per CA. Atau kebalik, nggak apa-apa, BA per CA boleh. Artinya AD per ED. BA per CE. Maaf, CA lagi. CE. Hampir salah. BA per CE sama dengan AD per ED. Oke. Jadi BA per 2 sama dengan AD-nya itu 6. Karena udah ada AE ya, latin AE. 6. Per ED-nya 4. Maka BA-nya berapa? Kita main langsung cepat kerjain aja berapa? 3. BA 3. Bagaimana kita mencari BC? Oke, mencari BC. Oke, perhatikan. Enaknya pakai sisi miring. Oke. CD banding BD. Wah, BD. Sama dengan CE banding BA. Nah, lihat aja hurufnya. Sekarang ini CD itu 3 banding BD. Sama dengan CE itu 2 banding BA 3. Betul kan? BA 3 kan? Benar nggak sih? Ntar dulu, mohon maaf. CD 3 dengan CE, betul. BD berapa dengan BA? Iya benar. Ini kan benar nggak sih? AD 6. ED 4. 6 per 4, 3 per 2, ya benar. 3 per 2, 2 coret 3. Oke. Oke, jadi BD-nya berapa? BD-nya berapa? Kalau kita lihat ini 9 per 2. 9 per 2 itu 4,5. Otomatis BC-nya berapa BC-nya? 1,5 dong. Ya kan? Karena ini BD-nya berapa? 4,5 ya. Otomatis BC-nya 1,5. Ini bisa jawab pertanyaan keliling nggak? Kelilingnya berapa? A, B, C, E. Bisa dapat keliling nggak? Bisa. Ya, karena semua sisi-sisinya udah diketahui. Oke, kita ganti warna ya. Sekarang warna biru. Anggap yang merah itu nggak ada. Anggap yang merah itu nggak ada. Anggap yang merah nggak ada, teman-teman. Sekarang nomor 2. Perhatikan nomor 2. AB sama dengan 3 katanya. Oh, AB 3. Di sini 3 katanya. Nih, double warna nih. 3 katanya. AB-nya 3. Otomatis kita harus mencari AE-nya dulu nih. AE. Oke, jadi kalau AE itu kan AD ya. AD per ED sama dengan AB per
EC. AD-nya AD. ED-nya itu, ED berapa? ED 4. AB-nya itu 3, ya kan? EC-nya itu 2. Coret-coret-coret, AD-nya 6. AD sama dengan 6. Kalau AD-nya 6, otomatis AE-nya 2. Artinya sama. AE-nya 2 katanya. AE-nya 2. Oke, dapat AE-nya 2. Kita nyari BC. Kita kembali lagi BC. Mungkin artinya teman-teman kalau ini sama, artinya ini juga kerjanya sama dong. Betul nggak? Sama mengerjakannya. Secara tidak langsung. Betul nggak? Karena AB-nya 3 sama, AE-nya 2 juga sama. Otomatis untuk mencari BC, otomatis hasilnya bakalan sama. Otomatis bisa menjawab pertanyaan? Bisa. Maka jawabannya D. Bukan digabungkan ya. Ini satu-satu loh. Bukan digabungkan. Ini satu-satu. Ya. Ini nggak digabungin, tapi ini satu-satu. Maka jawabannya bisa dua-duanya. Tapi nggak digabungin. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Paham? Paham sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Oke. Paham, Kak. Diam-diam aja, tidak ada pertanyaan. Artinya kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, udah habis, Kak. Lupa, Kak. Masih ada satu soal lagi belum keluarin. Nah, ini dia. Ini paket keempat kita cek. Nah, paket keempat. Besaran. Kisaran tuh ini ya, jangkauan. Berapa kisaran dari himpunan S? Berapa kisaran dari himpunan S? Oke, berapa kisaran dari himpunan S? Oke, langsung 2 menit. Dicoba. Kasih polling, jawabannya yang mana? Oke, 1 menit, kurang 1 menit lagi. Dua detik lagi, dicoba. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, di sini kakak lihat jawaban A 1 orang, jawaban B 5 orang, jawaban C 1 orang, jawaban E 2 orang. Oke. Kita lihat, kan berapa kisaran dari himpunan S? Artinya jangkauan. Kisaran itu jangkauan bukan sih? Betul nggak? Kisaran itu jangkauan bukan sih, teman-teman? Coba, kakak takut salah paham ini. Berapa kisaran dari himpunan S? Tadi jangkauan dari nilai terkecil dan nilai terbesar dong. Jangkauan itu. Kisaran tuh jangkauan atau berapa banyak sih? Teman-teman, coba. Aduh, kok jadi agak ngeblank tadi itu? Akhirnya. Jangkauan.
Ini kan misalkan kisaran ini tuh, iya benar, kisaran tuh ada prediksi. Berapa sih kisaran ini? Kisaran tinggi sekian dan sekian, yang bawahnya sekian, berapa? Oh iya benar, ya. Jadi kalau kakak salah, coba tolong koreksi. Kakak salah, kisaran di sini kakak paham adalah apa namanya itu jangkauan. Misalkan kisaran antara ini dan ini gitu kan. Ini dan ini kisarannya berapa gitu. Nah, dari sini kita lihat median dari S adalah 12. Oke, median dari S nomor 1, median adalah mediannya 12. Ini tengah-tengahnya 12. Tapi kan kita nggak tahu yang ke kirinya berapa, yang ke kanannya berapa banyak. Benar nggak? Oke, ini tidak bisa menjawab apa-apa, pasti. Ini jelas. Nomor 2, kalau kita cek, suku terkecil, artinya misalkan suku terkecil ya, U1 misalkan, U1 misalkan. U1-nya bilangan prima terkecil, yaitu 2. Sedangkan UN itu ya maksudnya yang paling belakang gitu ya, terakhir, nggak tahu berapa banyak, pokoknya nggak tahu berapa banyak. Itu sama dengan kuadrat dari suku pertama dikalikan 7. Kuadrat suku pertama kalikan 7. Kuadrat suku pertama dikali 7. Jadi 28. Ini UN-nya terakhirnya. Yang bagian terakhirnya itu berapa? 28. Maka dari 2 sampai 28 kita tahu bahwa itu kisarannya adalah berapa? 26. Betul nggak teman-teman? Kira-kira. Kalau ini benar, maka jawabannya B. Ini itu ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oh, waktu sudah lebih 11.41, mohon maaf kalau gitu. Apa seperti ini, nanti kita lanjutin lagi di hari Kamis, ya, karena kakak menggantikan hari Rabu sama Selasa dengan Kak Astri. Ya, Kak, kita ketemu lagi di kuantitatif hari Kamis. Oh ya, sekali lagi teman-teman, karena tadi ada persetujuan, kalau mau nanti kakak akan coba untuk, apa namanya itu, membuat jadwal tryout susulan bagi tryout Supercamp ya, yang akhirannya SC. Kalau kalian lihat tryout yang Supercamp itu akhirannya SC. Itu nanti kakak kasih waktu untuk kalian mau mengerjakan yang yang belum kalian pernah kerjakan tryout sebelumnya. Seperti itu. Oke? Nanti jadwalnya kakak akan kasih tahukan ke teman-teman semua ya. Nanti kalian bisa mengerjakan. Jadi sebagai nanti data-datanya kalian lebih enak gitu melihat grafiknya, melihat ininya. Jadi kalian bisa memprediksi kemampuan kalian seperti itu. Oke, gitu aja deh kakak. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan selalu. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Yuk. Terima kasih, Kak.